Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas akhirnya iPad mini 7 dan AirPods 4 resmi ada di Indonesia. Ini 3 alasan untuk kalian membeli iPad mini 7 dan AirPods 4. Kira-kira apa aja alasannya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya ya, iPad mini 7 dan AirPods 4 resmi dijual di Indonesia. Dan ini sudah dikonfirmasi di Instagram iBox langsung sebagai authorized reseller Indonesia. Otomatis authorized yang lainnya seperti Digimap, Blibli, dan lainnya harusnya ada juga ya. Karena di Instagramnya pun ada dan website iBox-nya juga sudah ada. Nah, di video kali ini gue mau kasih tahu nih 3 alasan yang mungkin jadi pertimbangan buat lu membeli iPad mini 7 dan 3 alasan juga buat kalian untuk membeli AirPods 4. Oke, kita mulai dari iPad mini 7 terlebih dahulu. Sebenarnya iPad mini 7 ini udah gue bahas di video sebelumnya. Kalau lu belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu di video yang ini. Itu udah gue bahas detail produk, isi box, body, dan segala macamnya. Itu bener-bener cuman ganti spesifikasi aja. Tidak ada yang berbeda. Jadi baik desain model, body, bezel, layar, dan segala macamnya itu hampir mirip seperti iPad mini 6 yang sudah dirilis di tahun 2021 lalu. Jadi memang kalau lini iPad mini itu urutannya itu 2 tahun sekali rilisnya ya, karena iPad mini 6 terakhir dirilis 2021 dan Oktober 2024 lalu sudah resmi didiscontinue karena hadirnya iPad mini 7 gitu. Meskipun iPad mini 7 ini cuma upgrade spesifikasi aja, sisanya sama, masih sama seperti iPad mini 6. Terkesan tidak ada pembaruan. Jadi kalau lo sebelumnya menggunakan iPad mini 6, ya ngapain gua upgrade? Oh, enggak gitu. Menurut gua, ini opini gua sih, tapi kalian kalau punya pendapat boleh ditambahkan. Kalau menurut gua, karena lini iPad mini ini tuh rilisnya tuh 2 tahun sekali, jadi justru ini emang saat yang tepat kalau lu sebelumnya menggunakan iPad mini 6, upgrade ke iPad mini 7 gitu. Ini saat yang tepat. Tapi kalau kalian pengen upgrade yang lebih tinggi lagi seperti iPad Air M2, iPad Pro M4, ya kedua iPad tersebut udah gue bahas, iPad Air M2 di sini, iPad Pro M4 di sini. Nggak ada salahnya juga kalau upgrade mau langsung lompatin ke iPad Air 2 yang sudah chipset M2 ataupun iPad Pro M4 gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian memang lebih suka karakter ukuran yang kecil, mini gitu ya, yang bisa masuk ke tas lu dengan mudah dan lu bisa gunakan di kampus atau sekolah karena tentunya bantuan Apple Pencil lagi, iPad mini 7 ini jadi solusi sih menurut gua. Karena alasan yang kedua ini sangat berkaitan. Chipsetnya sudah upgrade. Chipsetnya sudah upgrade ke A17 Pro yang dimana chipset iPhone 15 Pro gitu ya. Jadi iPhone 15 Pro ini aja ngebut gitu, apalagi iPad mini 7. Jadi menurut gua itu 2 faktor yang sangat penting. Karena pertama 2 tahun sekali dirilisnya, yang kedua chipsetnya karena sudah upgrade yang cukup jauh, signifikan banget. Dan otomatis ketika lu beli iPad mini 7 saat ini, meskipun situasinya atau konteksnya kalian belum punya iPad dan kalian pengen punya iPad mini 7 gitu ya, ya ini memang udah waktu yang tepat. Karena meskipun iPad mini 7 atau iPad mini itu dirilisnya 2 tahun sekali, sepertinya iPad mini 7 ini bisa lebih dari 2 tahun lu gunakan, 3-4 tahun mungkin, atau bahkan 5 tahun. Jadi sangat jadi pertimbangan banget untuk kalian beli iPad mini generasi 7 ini atau iPad mini A17 Pro. Lalu faktor yang ketiga, alasan yang ketiga, ya karena harganya affordable dibanding iPad Air M2 atau iPad Pro. Ya dengan chipset sekencang itu, sengebut itu, dan ukuran yang lebih nyaman dibawa atau ditaruh di tas kemana-mana, ya meskipun ada kekurangannya seperti tidak mendukung Magic Keyboard dan lain sebagainya, tapi harganya ini sangat lebih affordable ketimbang iPad Air M2 atau iPad Pro gitu ya. Jadi menurut gua faktor yang ketiga ini juga jadi pertimbangan buat teman-teman untuk membeli iPad mini 7. Begitu cuy. Jadi itu 3 alasan yang mungkin bisa gua bagikan ke kalian kenapa kalian harus beli iPad mini 7. 3 alasan itu jadi sangat pertimbangan banget ya. Pertama, ukuran yang lebih gampang dibawa kemana-mana, lebih bisa masuk ke tas gitu ya, lebih simple lah intinya, lebih kecil. Jadi mau buat main game oke, mau buat ngerjain tugas juga oke, mau meeting online juga oke. Lalu yang kedua, of course, chipset. Karena cukup upgrade peningkatannya atau hardware-nya itu cukup meningkat dibanding seri sebelumnya, yaitu iPad mini 6. Jadi iPad mini 7 ini sangat gue rekomendasikan banget buat lu semua yang lagi pengen beli iPad atau yang sebelumnya sudah menggunakan iPad mini 6. Dan alasan terakhir itu terkait harga yang nggak terlalu mahal ya, affordable banget lah ya.
Gitu. Emang berapa bang harga iPad mini 7? Ya kira-kira segini lah ya kalau di Tokopedia. Lo bisa cek deh di situ. Atau kalau lo mau beli bisa klik link description di bawah. Sekarang kita bahas 3 alasan kenapa membeli AirPods 4. Nah, ini dia. AirPods 4. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena speknya tuh kan kebagi dua. Ada yang non ANC, Active Noise Cancellation. Ada yang with ANC, Active Noise Cancellation. Keduanya ini tuh balik ke kalian. Kalau kalian butuh ANC, ya beli yang AirPods 4 with ANC atau ada fitur Active Noise Cancellation-nya. Tapi kalau kalian nggak membutuhkan Active Noise Cancellation, ya cukup AirPods 4-nya aja gitu ya, yang tidak bersama fitur tersebut. Jadi intinya kebagi dua untuk AirPods 4. Alasan yang pertama mungkin desain ya. Desain buat lo semua yang nggak terlalu suka ada karetnya seperti AirPods Pro gitu ya, atau yang sebelumnya itu menggunakan AirPods 1, AirPods 2. Desain ini alasan utama yang paling penting karena lebih kecil, lebih mungil daripada desain-desain sebelumnya yang pastinya akan bikin nyaman di telinga kalian. Itu alasan pertama. Yang kedua, tidak terlalu jauh juga harganya kalau dibandingkan dengan AirPods Pro. Ya, gue bandingin sama AirPods Pro ya. Bahkan kayaknya udah gue bahas juga ya di video sebelumnya, AirPods 4 versus AirPods Pro 2 Gen 2 ya. Yang punya gue juga itu ada di video sebelumnya, lu bisa nonton deh di situ. Memang secara spesifikasi kalau yang tidak Active Noise Cancellation, ini gue bicara konteksnya tidak ada fitur ANC ya, atau tidak ada fitur Active Noise Cancellation. Iya jauh perbandingannya sama AirPods Pro. Tapi kalau lu beli yang with Active Noise Cancellation yang dimana ada fitur ANC-nya, ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya, beda tipis. Cuman tetap kalau bicara lebih bagus ya lebih bagus AirPods Pro Gen 2. Gue bisa pastikan itu. Cuman balik lagi AirPods Pro generasi 2 ini kan ada karetnya tuh ya. Dari teman-teman di sini yang nonton juga kayaknya nggak ada yang nggak suka juga atau kurang nyaman di telinganya ketika ada karetnya seperti itu. Tapi intinya faktor yang kedua ini kan menyangkut spesifikasi. Nah, spesifikasi ini cuman menurut gue ini menurut gue aja sih. Levelnya tuh beda satu aja sama AirPods Pro generasi 2 gitu. Jadi kalau misalkan lu memberikan pertanyaan, berarti kalau kita bandingkan sama AirPods Pro generasi 1, AirPods 4 lebih unggul. Of course, gua pasti ngejamin AirPods 4 ini yang lebih unggul karena teknologinya lebih canggih dibandingkan AirPods Pro generasi 1. Tapi kalau AirPods Pro generasi 2 yang sudah USB-C juga, mohon maaf banget nih. Gue sih tetap megang AirPods Pro generasi 2 secara spesifikasinya dan fitur-fiturnya gitu. Jadi menurut gua itu faktor kedua bisa jadi pertimbangan banget. Dan yang ketiga, ini dia nih. Harganya tidak lebih mahal daripada AirPods Pro generasi 2. Jadi kalau lu yang kayaknya gue nggak butuh di AirPods Pro generasi 2, ya nggak apa-apa. Beli AirPods 4 aja. Karena udah cukup banget nih. Fitur-fiturnya udah cukup mendukung banget. Baik yang tidak didukung Active Noise Cancellation ataupun yang didukung dengan fitur Active Noise Cancellation. Keduanya tuh sama-sama di bawah harga AirPods Pro generasi 2. Jadi memang paling tertinggi atau kasta tertinggi di lini AirPods itu ya AirPods Pro generasi 2 sampai saat ini gitu ya. Karena secara fitur dan lain sebagainya itu lebih unggul. Bahkan AirPods Max aja itu fiturnya masih di bawah AirPods Pro generasi 2 gitu. Jadi 3 faktor itu sangat bisa kalian pertimbangkan. Dan itu saran dari gua. Kalau kalian budgetnya cukup di AirPods 4, nggak apa-apa. Nggak harus memaksakan untuk beli AirPods Pro generasi 2. Cuman balik lagi ke kalian nyaman nggak desain seperti itu yang tidak ada karetnya gitu ya. Kalau kalian kurang nyaman ya better AirPods Pro generasi 2 sekalian gitu. Karena kan jangkanya biar digunakan untuk jarak yang panjang ya. Maksudnya jangka yang lebih jauh lah. Bisa digunakan 2 atau 3 tahun ke depan lu masih pakai AirPods itu. Jadi gue sangat menyarankan banget AirPods 4 ini untuk dibeli ya. Dan udah dijual resmi di Indonesia. Kira-kira harganya berapa bang AirPods 4? Ya kira-kira segini lah ya di toko hijau. Kalau di authorized resellernya segini gitu. Oke? Itu di antara kedua produk Apple, iPad mini 7 dan AirPods 4. Masing-masing 3 alasannya. 3 alasan penting sih lebih tepatnya. Semoga dengan adanya video ini bikin kalian semua jadi nggak bingung lagi. Gue beli atau enggak ya? Atau tahan dulu ya? Gitu ya. Semoga dengan ada video ini kalian jadi lebih yakin untuk memilih atau membeli produk Apple iPad mini 7 dan AirPods 4 ini. Seperti itu. Ya. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.